Madam Ara menggenggam bola kristal. Apakah sang misteri guest akan mendapatkan jodohnya? Malam, Madam. Malam, Mas Robi. Karir dan rezeki serta garis tangan ini berhubungan banget ya. Oke, langsung, Madam. Oke, di sini saya coba ngulik garis tangan sebelah kiri dan sebelah kanan dari misteri guest. Terus yang pertama saya tertarik itu ada tai lalat. Tai lalat di sebelah sini. Oh, oke. Ini ya, Madam. Iya, makanya saya buletin. Aku juga ada ya. Tai lalat. Ama kenapa, Madam? Nah, ini kalau untuk rezeki sebenarnya cukup bagus dalam arti dia tipikal yang mudah untuk menghasilkan rezeki, tipikal yang dan itu biasanya jumlahnya langsung gede, langsung banyak gitu. Terus saya nyambung ke sini nih antara garis kepala sama garis kehidupannya, dua-duanya tuh tidak terlalu sedetail tajam atau ini yang sebelah kiri. Maksudnya apa? Kalau yang saya lihat sebenarnya basically misteri guys kita itu pintar. Dia mudah bergaul, dia punya ambisi dan gigih kalau punya keinginan. Terus dia juga banyak yang iri. Kalau bisa sih cuek aja sebenarnya karena dia punya potensi, dia pintar. Madam, aku pengen tanya sama Madam. Ketika teman-teman sekitarnya pengen menjatuhkan dia, apakah ada juga yang berusaha melibatkan seperti hal kiriman atau ilmu hitam atau apa? Ada yang begitu, tambahan lagi telinganya dia. Ya. Ini agak mundur ke belakang. Dan di telapak tangan itu juga banyak segitiga-segitiga, garis-garis kecil segitiga. Maksudnya apa? Misteri guest kita cenderungnya punya sensitivitas yang tinggi. Jadi dia itu berhubungan dengan hal-hal yang ini ya, yang kasat mata gitu, dia sensi. Oh ya? Iya. Dia yang bisa perasa, bisa yang gampang kemasukan misalnya seperti itu. Jadi dia soalnya punya bakat, punya ini untuk yang instingnya itu gitu. Jadi sebenarnya kayak misalnya orang-orang sekitar dia ada yang berusaha untuk nggak suka atau ngejatuhin, biasanya sebenarnya dia udah tahu duluan. Udah tahu. Oh gitu. Dia udah tahu. Jadi Madam nggak pernah melihat dia collapse atau tersengsara lah akibat ilmu hitam, belum ya? Karena dia sudah terdeteksi duluan. Atau ada yang jagain Madam sebenarnya? Sebenarnya ada yang ngejagain, itu bisa dari leluhurnya dia, dari garis bapak. Tapi dia cenderungnya nggak terlalu aware dengan itu. Karena memang ya tadi dia sensitif dan sebenarnya dia nggak terlalu percaya hal-hal yang kayak begini. Gitu. Oke, aku coba konfirmasi dulu. Misteri guest, berbicara dengan dunia gaib atau yang tak kasat mata, pernah melihat langsung penampakan? Iya, sering. Sering? Karena memang benar tadi yang Madam bilang, leluhur aku memang selalu ngejagain aku dan aku baru tahu itu pas sebelum papaku meninggal kemarin. Aduh, kami terus berduka ya. Almarhum yang bercerita soal misteri guys. Iya, almarhum yang ngasih tahu ke aku kalau misalkan papanya sayang banget loh sama dia. Dia pokoknya masih ngejagain sih, memang dari leluhurnya dia masih ngejagain. Ayah leluhur, karena kebetulan papa ada bangsawan dari Sulawesi. Kata Madam, papa sayang banget sama kamu. Alhamdulillah. Misteri guys, jadi memang sejak papa meninggalkan untuk selamanya, di situ baru tahu lah ya, baru sadar. Oh, jadi kalau misalkan melihat makhluk halus bisa, tapi melihat sang penjaga nggak bisa ya? Enggak. Sebenarnya kalau dia mau bisa. Kalau dia mau bisa, Madam. Cuman dianya antara denial. Dianya sendiri nggak terlalu percaya dan nggak terlalu ini. Jadi dia cenderungnya cuman tahu gitu, istilahnya dikasih tahu, tapi dia nggak mau untuk tahu lebih jauh. Ya, ini aku pengen nanya, kan sebelumnya juga bermain di film horor ya? Kamu nggak kebawa-bawa itu? Maksudnya di lokasi syuting kan pasti sangat angker sekali. Ada pengalaman sedikit nggak? Ngelihat apa gitu? Iya sering sih, jadi makanya kalau sebelum syuting itu kadang-kadang ada dari pihak PH aku tuh nyiapin orang untuk ngejagain aku juga supaya aku nggak bisa dideketin sama hal-hal kayak gitu. Tapi betul mudah kerasukan ya?
Iya, karena aku sering bengong orangnya. Sering bengong, Madam. Madam, percintaan dan pertemanan dari Misteri Guest, apa yang dilihat? Oke, saya kali ini pakai rune, Mas Robi, Ya. sama tanda tangannya dia. Di sini coba kita ulik satu-satu ya. Kalau saya ngelihat untuk relationship-nya, dulu dia tipikal orang yang terbuka, yang mudah bergaul, terus nggak milih-milih teman. Di sini ada humanity, ada keluar strength, keluar courage, gitu ya. Nah, itu maksudnya gini, dia cukup percaya diri dengan pinternya dia, gitu ya, dengan fisiknya dia, gitu. Dia cukup percaya diri dan bisa yang milih-milih, gue mau deket sama siapa, suka sama siapa. Jadi intinya gini, kalau dia suka sama orang pasti kemungkinan besarnya orang itu juga akan suka sama dia, gitu. Terus dia kalau sudah sayang juga yang sayang banget. Tapi kalau sudah patah hati atau kecewa ya dia bisa yang kecewa banget. Nah, di sini ada defender, ada change, dalam arti dulu dia pernah punya hubungan-hubungan yang cukup serius, tapi gitu putus, dapat lagi, gitu, putus, dapat lagi, disambung dengan tanda tangan nih Mas sekarang. Kalau nggak hati-hati, di sini nih, Anda bisa lihat, ini kayaknya nyambung ya, padahal sebenarnya nggak. Jadi dia mulai dari sini ke sini, set turun ke bawah, terus dia nyambung lagi di sini, benar-benar di tengah gini, gitu, terus ke sini. Kalau dia nggak hati-hati, dia bisa yang nikah, cerai, nikah, cerai. Wow. Gitu. Jadi kalau untuk fokus ke relationship-nya ini benar-benar yang fatal, ibaratnya gitu. Ini yang fatal, yang alam bawah sadar dia yang bikin jadinya cenderungnya hubungan-hubungan dia cenderung nggak langgeng gitu. Sekarang misalnya ada yang serius, terus dia menikah bisa berulang lagi gitu. Jadi dia fatal. Dan ini juga dari sini naik gitu ya, terus ini kan ini juga perlu diwaspadai. Balik lagi dia perlu lebih hati-hati sama pertemanan, mana yang memang cuman asas manfaat aja, mana yang memang tulus. Karena godaannya di sekitar banyak banget. Itu Mas. Di segmen awal, Madam bilang, kalaupun ada orang yang mau jahat sama dia, misalkan teman begitu ya, dengan ilmu hitamnya, pasti dia sudah tahu sendiri nih gitu. Nah, tapi kalau melihat dari intensitas orang mencoba untuk menyerang sang Misteri Guest ini, Madam melihatnya apakah banyakkah jumlah orangnya? Kalau dibilang banyak, Seringkah? enggak. Tapi dibilang sedikit, enggak. Maksudnya ada aja yang nyoba gitu. Kira-kira penyebabnya orang-orang itu pengen nyoba nyerang dia pakai ilmu gaib atau ilmu hitam apa, Madam? Satu, ada yang penasaran sama dia. Penasaran? Penasaran. Laki-laki dong berarti? Iya. Wow. Banyak kan laki-laki. Terus? Karena tadi, dia nggak yang, kalau dia memang nggak suka atau dia nggak mau, ya dia nggak bisa dideketin, istilahnya gitu. Kalau ke dia cenderungnya nggak mempan soalnya. Ya, tapi kalau Madam melihatnya, misalkan Madam mencoba untuk merasakan energi di klub malam gitu ya. Madam melihatnya ada nggak orang yang akan mencoba untuk merusak dirinya, misalkan meracuni kah dengan minuman atau apa, segitunya nggak? Bisa sampai begitu, Mas. Yang Madam lihat seperti Iya, itu? bisa sampai begitu. Madam marah. Saya minta tanggal lahir dari Misteri Guest sama Misteri Guest memegang bola kristal sekitar 5-10 detik. Madam Ara menggenggam bola kristal. Apakah sang Misteri Guest akan mendapatkan jodohnya? Energi apa yang Madam dapatkan dari genggaman tangan sang Misteri Guest dengan bola kristal, Madam? Gini Mas Robi, kalau dari bola kristal tadi yang saya rasakan untuk saat ini Misteri Guest kita cukup enjoy dengan kegiatan yang sedang dijalani atau kegiatan barunya dia. Terus dia juga merasa senang karena bisa menghibur orang dengan ininya dia, dengan aktivitasnya dia. Terus dia juga tulang punggung keluarga, lebih memikirkan kebahagiaan orang lain atau keluarganya dibanding dia sendiri.
Terus dia masih punya keinginan untuk menikah lagi, tapi masih takut kalau dikecewakan lagi, takut kalau sakit hati lagi, gagal lagi. Jadi itu yang bikin dia belum benar-benar membuka hati. Terus sebenarnya dia nggak macem-macem sih, maksudnya nggak macem-macem itu nggak nyari kriteria yang begini-begini gitu, tapi lebih ke dia bisa nyaman, bisa support dia. Keluarganya yang saya sih ngeliatnya di luar Jawa, dari darah bapak, maunya dia lebih sering silaturahmi ke sana. Karena banyak banget sebenarnya keluarganya yang di sana, terus kemungkinannya bisa ketemu jodohnya juga di sana. Karena sebenarnya nyambung lagi dari tanggal lahir tadi informasinya, pet life dia itu satu. Satu itu biasanya memang terlahir jadi leader, jadi pemimpin. Yang bisa mandiri, yang maunya itu beda dari yang lain gitu, unik. Terus dia itu punya tekad, kalau udah punya keinginan tuh nggak mau siapapun ngehalangin dia. Tapi kalau nggak sesuai dengan maunya dia bisa sedih, terus nyalain diri sendiri. Itu yang sebaiknya dihilangin juga. Jangan menyalahkan diri sendiri, terutama berhubungan dengan kejadian-kejadian dia di masa lampau. Dia kalau ngurut ke atas termasuk yang darahnya biru. Oh ya? Jadi ininya tuh ke atas itu intinya bukan orang sembarangan, dan bisa jadi dia juga nggak tahu.